Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Anak-anak, apakah kalian sayang hewan? Pasti semuanya sayang hewan kan? Karena hewan banyak memberikan manfaat untuk kita. Dengan menyayangi hewan berarti kita mensyukuri karunia yang diberikan Allah SWT. Tahukah kamu, ternyata hewan juga bisa berkembang biak loh. Agar kalian lebih paham, yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga berkembang biak. Berkembang biak adalah proses bagi makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak yaitu melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan ada dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan ini terjadi ketika sel telur hewan betina bertemu dengan sel sperma hewan jantan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Apakah kalian semuanya tahu perbedaan dari perkembangbiakan secara ovipar, ovovivipar, atau vivipar? Yuk kita bahas. Perkembangbiakan hewan ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio ini berada di dalam telur yang berkembang di luar dari tubuh induknya. Saat telur dikeluarkan oleh induknya, masih terjadi proses pertumbuhan sampai hewan tersebut menetas. Agar menetas dengan sempurna, maka telur tersebut dierami oleh induknya. Induk hewan ovipar tidak menyusui anaknya dan tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang termasuk dalam hewan ovipar yaitu ayam, bebek, angsa, katak, kepiting, sebagian ikan, dan sebagian serangga. Perkembangbiakan generatif vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam rahim induknya, lalu berkembang dan dilahirkan. Bayi hewan tersebut mendapatkan nutrisi dari induknya yang disalurkan melalui plasenta. Hewan vivipar memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan dapat menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu yang pertama adalah sapi, kucing, gajah, jerapah, kuda, dan kelinci. Perkembangbiakan hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang dikandung dalam induknya dan dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Contoh-contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, iguana, kuda laut, dan platypus. Dan selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan pada vegetatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual. Tidak ada pembuahan yang memerlukan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan ini merupakan hewan tingkat rendah yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Pada perkembangan vegetatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tunas,
fragmentasi, dan membelah diri. Kita bahas yang pertama adalah tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Tunas kecil tersebut akan dipisah dan membentuk individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah Hydra, Porifera, Coelenterata. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan cara memutus atau memotong menjadi dua bagian. Kemudian, dari dua tubuh tersebut membentuk dua tubuh individu yang baru. Contoh hewan fragmentasi adalah cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri adalah contoh perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan bersel satu, yaitu amoeba. Ketika membelah diri, inti selnya akan membelah menjadi dua, diikuti dengan cairan dan dinding sel, sehingga menjadi dua individu yang baru. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.